kesasi badia, Ibre Tuhan bangku tiap jam. Kata wari pei temanina, iidana kai pesikuban. Perdalanku pei kawalina, setan iblis ipelawesna. Kuasa donilah erkegebangku, Tuhan saja man ikutenku. Adi dua telu kalagia, tutus gunung ibas gelarna. Rahme iaku tengah-tengahna, sabab enggo ipadan kena. Oh Tuhan, ku pindo kamlah saja, nemani geluhku tiap jam. Amin takkan tisiksa jagia, la ateku erlekaraskan. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat kebaikan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini kami boleh berjumpa dalam rema kami. Tuhan kiranya memberikan kami pengertian akan firman-Mu supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita mendengar kata PHP? PHP itu adalah singkatan dari pemberi harapan palsu. Di dunia ini banyak sekali pemberi harapan palsu. Dia mengemas dengan baik, menawarkan dengan baik, dan kelihatannya memang sangat baik. Tetapi sering sekali bahwa itu hanya harapan palsu. Rasul Paulus mengajak kita hari ini dari tulisannya kepada jemaat Roma. Dia memberikan berkat kepada jemaat yang ada di Roma. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kalau pemberi harapan palsu memberikan harapan yang nampaknya baik, tetapi Allah sebagai sumber pengharapan itu benar-benar memberikan yang baik. Segala sukacita, segala damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Yang berharap kepada Dia dalam iman kita. Sehingga Roh Kudus memberikan kita berlimpah-limpah pengharapan. Apakah itu yang disebut dengan pengharapan?
Roma 8 ayat 24-25 berkata, pengharapan itu adalah sesuatu hal yang belum kita lihat. Bila mana sudah kita lihat, maka kita tidak akan menantikannya dengan tekun. Tetapi kalau belum kita lihat, kita akan menanti dengan sabar. Saudara yang kukasihi, sama seperti seseorang yang dikejar-kejar misalnya, dia merasa cemas dan takut dan berlari sekencang-kencangnya, dia pasti punya pengharapan dia akan lepas dari situasi saat itu. Jadi ketika dia berharap itu, maka sebenarnya dia belum menemukan jawaban. Dia belum berada pada masa aman. Tetapi berharap itu adalah dia sudah siap dengan skenario terburuk, tetapi berharap pada hal yang terbaik. Saudara yang kukasihi, Rasul Paulus mengajak kita pada hari ini bahwa tempat kita berpengharapan adalah Allah. Banyak tawaran di dunia ini, tetapi sumber pengharapan itu hanyalah Allah. Jadi berharaplah seperlunya kepada orang-orang sekeliling kita ataupun dengan apa yang kita punya, tetapi berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan kita. Harapan kita pada manusia bisa saja mengecewakan kita, tapi yakin dan percayalah Tuhan setia dan menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini mengajari kami bahwa sumber pengharapan kami hanyalah kepada Allah. Banyak sekali pengharapan-pengharapan yang ditawarkan dunia ini, tetapi tidak semuanya memberikan kami yang sejati. Dan kami percaya bahwa Allah sumber pengharapan itu akan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, mejuah-juah, man bantakrina.